Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Coba diperhatikan dulu kiri dan kanannya anak-anak. Ada kawan yang tidak hadir? Terima kasih. Hari ini kita semua hadir. Semoga bisa mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita berdoa dulu. Ayo nak, dipimpin doanya. Terima kasih. Bapak ada pertanyaan. Anak-anak Bapak pernah menjemur pakaian? Iya, semua sudah pernah menjemur pakaian. Kalau pada cuaca hujan, apakah pakaian yang dijemur ini bisa kering? Tidak ya? Iya, tidak. Jadi hari ini kita belajar tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, sumber energi. Pembelajaran 1, energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Setelah belajar nanti, Bapak berharap anak-anak Bapak bisa menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Terus, anak-anak Bapak mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang perubahan bentuk energi matahari. Selanjutnya, anak-anak Bapak mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Terus, anak-anak Bapak mampu menyajikan hasil identifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dalam bentuk tulisan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita bernyanyi dulu lagu Garuda Pancasila. Anak-anak, Bapak harap semua berdiri. Terima kasih, silahkan duduk. Anak-anak, ayo diperhatikan video pembelajaran yang Bapak tampilkan. Di sini, video yang Bapak tampilkan ini tentang energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan diamati dan dituliskan, serta dituliskan mana nanti yang kurang dimengerti dan bisa ditanyakan kepada Bapak. Silahkan diamati anak-anak. Ya, terima kasih sudah mengamati video pembelajarannya. Sekarang ada pertanyaan? Iya. Pertanyaannya, katanya dia masih bingung tentang energi matahari ini. Bisa Bapak jelaskan katanya? Iya, pertanyaan yang bagus. Jadi, matahari ini merupakan sumber energi terbesar di bumi. Di mana dengan matahari terjadi siang dan malam. Pada siang hari, matahari terbit dan menerangi bumi. Sehingga kita bisa melihat keadaan di sekitar kita. Jadi, panas matahari juga mengakibatkan adanya kehidupan di bumi ini. Terus, untuk manfaat matahari ini, contohnya pada tumbuhan, yaitu membantu proses fotosintesis, di mana proses fotosintesis ini terjadi pada tumbuhan untuk memproses makanannya. Nah, matahari akan membantu proses fotosintesis ini kepada tumbuhan untuk mengolah makanannya. Begitu juga dengan kita. Matahari ini, kalau pagi hari kita sedang berolahraga, matahari akan membantu untuk menyehatkan tulang kita. Itu makanya kita sering melihat di sekeliling kita banyak yang olahraga pada pagi hari. Nah, tujuannya untuk apa? Agar kembali segar dan tulangnya juga akan menjadi sehat. Terus untuk zaman sekarang, matahari juga bisa digunakan untuk pembangkit listrik. Contohnya kita sering berjalan yang di pinggir jalan itu, jalan yang dari Salak, pernah lihat? Iya, di sana ada dibuat kotak yang dinamakan dengan panel surya. Panel surya ini akan menyerap sinar matahari dan disimpan sehingga pada malam hari bisa digunakan sebagai energi listrik. Terus, matahari juga kita gunakan untuk mengeringkan benda. Contohnya pada hari kemarin Bapak melihat Ripka menjemur gambir, Roji menjemur jagung. Iya, semua ini kita lakukan dengan bantuan sinar matahari, di mana
Sinar matahari ini akan membantu proses untuk mengeringkan benda-benda yang kita jemur. Jadi sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Iya. Jadi anak-anak, sekarang kerjakan LKPD-nya. Bapak sudah mengirimkan LKPD-nya dari WA Group. Di sana Bapak meminta anak-anak Bapak untuk menuliskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Bapak juga meminta anak-anak Bapak untuk menuliskan laporan tentang perubahan energi matahari dalam bentuk teks dengan menggunakan bahasa sendiri. Dan setelah selesai nanti dikerjakan, silahkan kirimkan kembali jawabannya melalui WA Group. Ya, Bapak sudah melihat hasil pekerjaannya, dan dalam pengerjaan LKPD-nya, anak-anak Bapak sudah menuliskan dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi, untuk tugas yang dikerjakan pada LKPD sudah bagus, dan menurut Bapak, anak-anak Bapak sudah mengerti tentang energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sumber daya alam. Silahkan lihat dan perhatikan slide PowerPoint yang Bapak tampilkan, dan silahkan tuliskan juga mana yang penting-penting. Ya, di sini pada slide PowerPoint yang Bapak tampilkan ada tentang sumber daya alam, di mana sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang muncul secara alami yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan manusia pada umumnya. Sumber daya alam ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati, di mana sumber daya alam hayati ini yaitu sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, dan sumber daya alam non-hayati sumber daya alam yang berasal dari bukan makhluk hidup. Sumber daya alam hayati itu contohnya tanaman, buah-buahan, dan yang lain-lain. Dan sumber daya alam non-hayati itu contohnya angin, air, dan hasil tambang. Jadi anak-anak, sumber daya alam ini bisa diolah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, kayu diolah menjadi kertas, padi diolah menjadi nasi, dan kacang kedelai diolah menjadi tempe dan menjadi tahu. Semua hasil olahannya ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Jadi sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Oh, berarti anak-anak Bapak sudah mengerti tentang sumber daya alam ini? Terima kasih. Jadi anak-anak, nah sekarang kerjakan kembali LKPD-nya. Bapak sudah mengirimkan dari WA Group, dan hasil pengerjaan LKPD-nya nanti dikirimkan kembali dari WA Group. Ya, terima kasih sudah mengirimkan LKPD-nya. Ayo Ripka, dibacakan dulu hasil pengerjaannya, nak. Ya, terima kasih. Nah, sekarang anak-anak yang lain ada tanggapan tentang pengerjaan LKPD yang dikerjakan oleh Ripka? Tidak ada. Ya, jadi anak-anak pada pengerjaan LKPD-nya, pengerjaannya sudah cukup bagus. Dan anak-anak Bapak semua sudah mengerti tentang materi yang kita pelajari pada hari ini. Terima kasih Bapak ucapkan kepada anak-anak Bapak semua sudah mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Jadi, sampai di sini ada pertanyaan tentang materi yang kita pelajari pada hari ini? Tidak ada. Terima kasih anak-anak. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, pertama, energi matahari itu merupakan sumber energi yang terbesar di bumi, di mana energi matahari itu memancarkan cahayanya dan panasnya ke bumi untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Dan kita juga sudah mempelajari tentang sumber daya alam, di mana sumber daya alam itu segala sesuatu yang muncul untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, di mana sumber daya alam itu dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Jadi anak-anak, untuk tugasnya di rumah silahkan dibuka
buku siswa halaman 30 tentang sumber energi alternatif. Silahkan ditanyakan kepada orang tuanya, abangnya, ataupun kakaknya. Mana tahu ada yang kurang dimengerti. Sampai di sini ada pertanyaan? Iya. Terima kasih. Berhubung karena waktu pembelajaran kita sudah berakhir, sebelum kita pulang, kita berdoa dulu. Ayo nak, dipimpin doanya. Ya, terima kasih. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.